Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kumpi Tarot biasa. Dipilih kartumu, teman-teman. Aku masih mau ngebahas tentang pertemuan. Mungkin bertemu dengan calon mertua ya, gitu. Kalau kemarin aku sempat bikin itu kalau nggak salah tentang siapa sih yang bakal ngajak kamu untuk bertemu dengan orang tuanya. Nah, hari ini aku pengen bikin temanya itu adalah apa yang harus kamu persiapkan untuk bertemu dengan orang tuanya. Mungkin bukan harus ya, bukan sebuah kewajiban harus ini harus itu, enggak ya. Tapi kadang kita sebagai eh, pasangan dari anaknya gitu kan, pasti kita akan pengen menampilkan sesuatu hal yang minimal terbaik gitu kan, biar kesan pertamanya juga menarik gitu. Kenapa aku berani bilang kayak gitu, karena memang ada satu dua hal yang pernah aku pengalaman hidup juga gitu. Makanya biar di sini kita sharing bareng-bareng tapi lewat kartu tarot tanpa dengerin cerita aku. Tapi makanya teman-teman jangan lupa untuk like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Teng 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 teng. Sekali lagi, ingat temanya itu adalah apa yang kamu persiapkan untuk bertemu dengan orang tuanya. Nah, pastikan pasangan kita juga udah bakal ngajak ya gitu kan. Nah, kira-kira apa aja sih yang harus dipersiapkan? Karakter apa sih, sifat seperti apa sih yang harus dipersiapkan? Nah, itu dia. Aku akan tebar seperti biasa dan aku akan pilih kartu sesuai dengan kartunya masih tertutup. Oke, yang pertama aku akan pilih, aku tidak membayangkan siapa-siapa, aku akan pilih kartu untuk nomor satu. Nomor dua. Nomor tiga. Dan nomor empat. Oke, silakan. Satu, dua, tiga, empat, empat, tiga, dua, satu. Silakan teman-teman, 20 detik dari sekarang. Baiklah, aku akan mulai bacain dari nomor satu. Sekali lagi temanya itu biar teman-teman ingat apa yang harus kamu persiapkan untuk bertemu dengan orang tuanya. Teman-teman boleh bayangin dianya ya, maksudnya dianya itu orang yang terdekat kamu, orang yang mengajak kamu ketemu dengan orang tuanya. Oke, nah ini nomor satu. Ini aku geser. Nah, ini nomor satu. Apa sih yang harus dipersiapkan? Sebenarnya kalau aku lihat dari kartu aku sih di sini nggak usah terlalu agak neko-neko ya. Maksudnya gini, kalau dilihat dari kartu yang pertama, kartu kedua dan kartu ketiga, di sini lebih cenderung nggak, maksudnya nggak usah yang terlalu neko-neko. Di sini malah lebih kelihatannya adalah lebih mencoba untuk menjadi diri kamu sendiri. Karena gini, pada saat kamu bertemu dengan orang tuanya, pada saat kamu bersikap seperti seolah-olah itu bukan kamu gitu kan, orang tuanya itu berasa. Karena di sini malah aku lihat dari kartu aku, orang tuanya kayak ngerasa gini, ini yakin nih cewek kamu atau pacar kamu atau pasangan kamu memang sifatnya kayak gini, kok sifatnya kayak anak kecil sih gitu kan. Padahal si dia tuh yang ngerasa enggak deh mah, enggak deh ya, orang dia sifatnya tuh dewasa banget. Bahkan kalau misalnya lagi saat dia kerja aja dia bisa gini-gini, pokoknya istilah kasarnya dia menjelaskan sedetail mungkin tentang kamu kalau lagi debat sama dia. Tapi mama papanya malah ngerasa enggak kok, mama kayak ngerasa kayak anak kecil gitu loh. Nah, di sini berarti lebih ke arah karakter. Tetaplah kamu jadi diri kamu sendiri dengan apa adanya kamu. Cuma kalau memang kamu memiliki sisi di mana kamu, kadang wajah kita tuh ada wajah yang orang judes ya gitu kan. Nah, kalau bisa sih jangan judes gitu. Jadi harus disenyumin gitu. Cuma kan senyumnya juga bukan senyum yang fake ya, senyum yang cuma sebuah rekayasa doang, tapi senyum yang natural dari kamu. Tapi kadang memang yang memiliki wajah agak sedikit judes itu tidak bisa menyembunyikan ya, padahal sih bukan judes gitu kan.
Cuma memang wajahnya seperti itu, sudah dijadikan diri sendiri juga memang wajahnya seperti itu gitu. Itu yang aku lihat. Terus sudah gitu, kalau aku lihat sih kalau di sini juga orang tuanya tuh lebih melihatnya, maaf punten ya, dia nggak terlalu suka sama pasangan anaknya yang manja, yang seperti anak kecil. Bukan berarti tidak boleh manja ya, tapi ada hal di mana harus bisa bersikap gitu. Dan orang tuanya juga tidak yang aku lihat ya, tidak harus mengharuskan kamu di tes masak kamu pintar masak, enggak kok. Kalau aku lihat dari kartu aku di sini, malah kalau kamu bersikap seolah-olah kamu sering rajin di dapur, kayak motong apa, tiba-tiba pas kamu coba untuk bantuin mamahnya mempersiapkan makan misalnya gitu kan, tiba-tiba kamu kepotong, malah mamahnya tahu kalau kamu tuh nggak biasa di dapur gitu. Jadi ya sebenarnya orang tuanya tuh nggak terlalu khawatir, maksudnya gini loh, nggak terlalu pusing banget kalau misalnya kamu belum bisa masak gitu, kamu belum apa ya, belum ahli masak gitu kan. Cuma yang mamahnya khawatirin itu adalah mamanya tuh tidak terlalu suka kalau misalnya anaknya pasangan anaknya itu yang apa ya namanya ya, yang manja banget gitu loh, maksudnya yang kelewatan manja banget. Itu orang tuanya tuh nggak terlalu suka, kayak apa ya, kayak yang udahlah janganlah, maksudnya gini, kamu ngapain sih nyari yang kayak anak kecil, malah yang ada kamu malah nggak bisa diurus, kamu nggak bisa, nanti takutnya dia tidak bisa dewasa, ngajak ngobrol kamu nggak nyambung gitu. Jadi kayak malah takutnya orang tuanya ilfeel gitu loh. Jadi kalau aku bilang sih tetap natural aja sih, dari jadi diri sendiri. Dan sepertinya ya, kalau aku lihat untuk teman-teman yang pilih nomor 1, bukan keluarga ini matre, bukan keluarga pasanganmu matre, enggak, tapi orang tuanya itu lebih seneng kalau anak-anaknya itu kerja. Kayak misalnya suami kamu, masa anaknya dia itu kerja, si dianya kerja, kamunya juga mungkin kerja, mau untuk usaha tapi usahanya kelihatan atau jelas gitu. Itu sepertinya orang tuanya lebih menginginkan hal itu kalau aku lihat dari kartu aku. Dan aku juga lihat dari kartu aku di sini juga, orang tuanya tidak yang memilih yang lo harus gini, kamu harus gini, harus satu suku atau harus satu apa namanya, satu daerah, enggak sih. Kalau aku lihat dari kartu aku, yang penting orang tuanya itu lebih menginginkan seiman, seagama kalau aku lihat dari kartu aku. Jadi ya sebenarnya teman-teman yang pilih kartu nomor 1, apa yang harus kamu tunjukkan, bukan tunjukkan ya, apa yang kamu persiapkan sebenarnya udah apa adanya diri kamu aja. Tapi kalau bisa jangan terlalu manja gitu, maksudnya sifatnya di dewasa dan belajar untuk dewasa gitu. Jadi jangan yang kayak anak-anak, kayak apa, bayi yang ayo yang nganterin gitu, malah yang ada nanti mamahnya papahnya ilfeel gitu, apaan sih nih gitu kan. Nah jadi ya lebih, kalau bisa sih lebih udah apa adanya, belajar untuk dewasa, belajar untuk memahami satu sama lain gitu. Kalau mau bawa buah tangan silakan, ya standar lah ya, biasa kita bertamu, masa iya sih kita nggak bawa buah tangan. Udah bawa buah tangan, bawa buah seala kadarnya, siap kamu, semampu kamu. Kalau kamu nggak bisa, nggak mau buah, ya udah coba kue kering lah atau apalah gitu. Jadi kalau aku lihat sih untuk teman-teman yang pilih nomor 1, nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu rempong, nggak usah terlalu yang apa ya istilah kasarnya ya, berlebihan, tapi tetap jadi diri kamu sendiri di sini. Karena yang aku lihat dari kartu aku di sini itu adalah insya Allah apa namanya, orang tuanya tidak neko-neko, yang penting kamunya juga bisa bersikap, kamunya bisa menjaga sikap kamu. Dan aku juga lihat dari kartu aku juga, kamu juga harus lebih belajar dewasa dan lebih belajar untuk apa ya, jadi diri sendiri aja. Nggak usah kamu yang belum pernah apa, kamu jarang motong apa-apa gitu, terus kamu pas mamahnya lagi beres-beres di dapur, kamu ikut-ikutan untuk bantuin motong sayur, atau kamu kepotong. Dan nggak usah kayak gitu. Jadi udah natural aja, yang penting jangan seperti sifat anak-anak atau childish. Nah itu dia nomor 1, simple kok gitu. Malah kalau kamu berpura-pura menjadi dirinya orang lain, orang tuanya tuh tahu gitu kan, orang tuanya tuh ngerasa curiga gitu. Jadi udah bersikap seperti diri kamu sendiri aja gitu. Itu nomor 1 tadi. Yang sekarang nomor 2, wow, apa yang harus kamu persiapkan di sini tuh agak kelihatan banget ya, kamu tuh stres banget. Apa ya, aku nggak tahu ini first time kamu dikenalkan di keluarganya atau memang ini sudah beberapa kali ya, tapi untuk hal ini ya, yang aku lihat dari kartu aku, untuk kamu ketemu dengan orang tuanya dia yang sudah kamu bayangkan ini, kamu tuh kelihatan grogi banget. Kelihatan di sini kayak aduh,
ada kartu hitam putih, aduh aku harus bersikap apa ya, aku harus pakai baju apa ya, aduh aku belum biasa pakai baju panjang, oh yaudah deh aku beli baju panjang, aduh ternyata gerah banget nih pakai baju panjang, aduh aku pakai apa ya, aku biasanya pakai perhiasan, ini aku harus mengurangi perhiasan atau apa ya. Kelihatan sekali di sini panik sepanik ya. Ada gambar stres malah jadi kayak tertekan gitu loh. Sebenarnya kalau aku lihat dari kartu aku ya, di kartu aku nomor 2 ini sebenarnya sih nggak usah terlalu kelihatan stres ya. Tinggal ini aku tambahin 2 kartu ya, tinggal kamu tunjukin apa adanya kamu aja, insya Allah tidak ada masalah. Bahkan dari gambaran kartu aku ya, orang tuanya pun dengan kehadiran kamu, dengan sikap kamu yang biasa aja, orang tuanya sudah nyaman. Apalagi kalau aku lihat dari kartu aku, orang tuanya tuh yang penting apa ya, tulus, sayang, setia sama anaknya, udah kelar perkara. Mau kamu jadi apa, kamu mau kerjanya berapa, mau kamu gajinya berapa puluh juta, berapa juta gitu, orang tuanya nggak mau ambil pusing. Itu dari rezeki kamu, itu udah bagian dari kehidupan kamu sebelumnya, maksudnya kehidupan kamu sebelum dengan anaknya gitu. Jadi kalau aku lihat sih nomor 2 ini kamu nggak usah terlalu stres gitu kan. Malah kalau kamu stres, kamu seolah-olah mau menampilkan yang terbaik dengan barang-barang mahal kamu, malah orang tuanya, apaan sih ini kok jadi kayak ajang pamer, kok jadi kayak ajang yang seolah-olah apa ya, menunjukkan apa ya namanya ya, oh pengen ini pengen itu gitu. Jadi kayak malah kalau aku lihat dari kartu aku, malah nanti hal itu malah bikin orang tuanya ilfil gitu. Maksudnya udah biasa aja, nggak usah yang terlalu gimana-gimana, karena dengan kamu biasa aja insya Allah orang tuanya fine-fine aja gitu. Bahkan orang tuanya kalau aku lihat dari kartu aku di sini bukan tipe orang yang apa ya, bukan tipe orang yang rempong ya gitu. Maksudnya bukan tipe orang yang gini, pokoknya mama mau anak mau pasangan kamu tuh kalau bisa rambutnya lurus, terus pakai bajunya juga ini atau pakai parfumnya yang wangi banget. Nah kan kasihan ya, beban di anak ya kan. Tapi di sini enggak gitu loh, malah mamanya pengen udah kamu tampil apa adanya dengan gaya asli kamu. Dengan kalau memang kamu aslinya sering pakai kalung sama cincin, pakai gitu loh. Kalau misalnya memang kamu terbiasa ketemu dengan keluarga pakai kaos sama celana jeans, monggo gitu kan. Mungkin kalau kaosnya lengannya agak pendek, mungkin ditambahin pakai kardigan gitu, jadi biar kelihatan sopan. Nanti kalau misalnya sudah ketemu mamahnya, izin bu boleh buka kardigan nggak, gerah nih atau apa, kan pasti kan nanti juga dibolehin juga dong sama ayang kamu, atau ayang kamu nanti basa-basi yang lepas aja kardigannya kalau gerah. Nah pasti kan bakal kayak gitu. Jadi kalau aku lihat sih lebih jadi diri sendiri aja, nggak usah panik, nggak usah stres. Malah kalau kamu mengada-adakan apa yang tidak ada dan harus ada, wah malah itu nanti bikin mereka ilfil dan bikin mereka berasa kok sepertinya ini ya dibuat-buat, sepertinya ini bukan sesuatu hal yang asli dari dirinya dia, malah ini sesuatu hal yang memang direkayasa sama dia. Nah nanti malah keluarganya ilfil dan malah istilah kasar kamunya malah jadi nggak ini ya, nggak apa namanya, jadi nggak karuan gitu loh. Maksudnya yang harusnya nggak ada masalah, jadinya takutnya ada masalah gitu. Padahal ya aku tangkap juga orang tuanya juga fan-fan aja gitu kan. Mungkin orang tua juga ngerasa ini pertemuan yang kesekian gitu kan, tapi kok kenapa kamunya ini banget, apa kelihatan nervous ya. Mungkin karena akan ada pembicaraan khusus kali ya gitu. Cuma ya kalau aku lihat di sini di kartu aku, sebenarnya apa yang kamu persiapkan, diri kamu sendiri aja. Dengan kamu jadi diri kamu sendiri, dengan gaya kamu yang apa adanya, insya Allah itu bisa menerima orang tuanya. Malah kalau kamu ada-adain, padahal kamu tidak ada, maksain diri, gue harus beli baju merek Z nih gitu kan, yang harganya 1 juta gitu kan, padahal kamu biasanya nggak kayak gitu. Nah itu malah nanti orang tuanya jadi kayak males. Berarti kan kamunya yang nanti takutnya dia berpikir takutnya anaknya harus mengada-adakan apa yang tidak ada yang untuk yang kamu mau gitu. Jadi ya tetap jadi diri kamu sendiri, gak usah stres, gak usah panik, insya Allah semua baik-baik saja. Itu dia nomor 2. Untuk nomor 3, ini nomor 4 aku geser. Nomor 3, wow, sensitif. Apa yang harus kamu persiapkan cuma 1, gampang banget ini nomor 3. Artinya gampang, bukan gampang aku membacanya gampang, bukan, tapi gampang banget kamu harus bisa berubah sikapmu. Jangan gampang baper, jangan gampang sensitif. Berarti di sini aku mengartikannya adalah orang tua dari pasangan kamu itu suka bercanda, atau ada 1-2 hal bahasanya mereka masih pakai bahasa daerah. Contoh gini, misalnya orang tuanya apa ya namanya, Sunda deh, jangan Sunda, Jawa aja, Jawa gitu kan. Dan sedangkan kamu memang Jawa, tapi mungkin kamu jatuhnya misalnya kamu Jawa Solo
atau Jawa Jogja. Kadang Jawa Jogja, Jawa Solo bahasanya, atau Jawa Semarang bahasanya berbeda dengan orang yang Jawa Timur, mau Malang, Surabaya, Mojokerto, Jombang, apalah daerah Jawa Timur, di situ Jawa logat Jawanya beda. Nah mungkin disinilah saat kamu bertemu dengan orang tuanya dengan notabene logatnya Surabayaan gitu kan, pasti kamu akan kaget gitu. Nah jangan sampai ini yang bikin kamu sensitif, karena intinya sama, cuma perbedaannya aja gitu loh, istilah kasar kayak gitu, perbedaan cara menyampaikan. Misal piye ya, aku juga kadang masih bingung. Misalnya gini, dia bercandaan kan, kadang ada bahasa-bahasa yang bahasa Surabayaan itu sebenarnya itu udah bahasa biasa untuk bercanda, tapi mungkin kalau orang di luar Surabaya, terutama teman-teman di Jawa Tengah, pasti kan iya apa sih kok ngomongnya kasar gitu. Sebenarnya sih mungkin bukan kasar, tapi logatnya seperti itu. Misalnya gini, kok seneng ndi gitu kan, aku ndek kene loh gitu kan, wes dang mari dang wes gitu kan, ojo jangan lama-lama misalnya kayak gitu. Nah nanti kan kalau misalnya Jawa Tengahan untuk Solo, Semarang, Yogyakarta untuk DIY kan pasti kan ada Jawanya yang lebih halus lagi gitu kan. Nah mungkin di sini teman-teman yang harus persiapkan, jangan gampang baper, jangan gampang mudah tersinggung kalau misalnya keluarganya atau orang tuanya tiba-tiba keceplosan omongan aslinya gitu ya. Namanya orang kan kalau udah udah ngobrol kan pasti kan keluar logat aslinya. Contoh gini deh, bujut buneng, lo udah nyampe mana gitu. Nah itu kan Betawi banget kan. Nah misal kayak gitu deh gitu kan, buset dah, udah mama bilang lo langsung pulang dulu, kagak usah lo ngelayap dulu. Nah mungkin kamu pas lagi bertamu di rumah pasangan kamu, tiba-tiba mamahnya lagi terima telepon dari adiknya, terus kamu kaget dengan bahasa mamahnya, terus kamu langsung ngedown, atau kamu langsung sensitif sedikit, langsung kayak berpikir gini, aduh nanti kalau gue diginiin gimana ya, nanti yang ada gue ngebalasnya kasar lagi. Jangan. Nah, emang itu karakter mamahnya, mungkin itu cara mamahnya menyampaikan omongan sama anaknya karena sudah terbiasa gitu kan ya. Pulang nggak lo? Mama udah bilang juga gitu kan ya, pulang dulu lo baru main bola. Buset dah, itu baju dari pagi juga lo kagak tahu sekarang corona misalnya kayak gitu kan. Nah jadi sebenarnya hal-hal itu tuh hal-hal biasa. Mungkin di dalam rumahnya itu teriak-teriak itu udah biasa, tapi mungkin kamu yang biasa dipanggilnya yang atau mbak atau ndok, sini ke kamar ibu sebentar gitu kan. Misal kamu bilang nggih bu gitu kan. Nah kan balik lagi budaya di dalam rumah untuk entah pola didikan atau pola kebiasaan komunikasi, itu pasti setiap rumah beda-beda. Kita nggak bisa sama ratakan walaupun kamu hidup di dalam satu kota, karena di dalam satu kota itu pasti kan ada banyak namanya orang dengan notaben budaya masing-masing, dengan notaben yang dia dari mana, kamu dari mana, dia dari sini, kamu dari sana gitu kan, istilah kasarnya kayak gitu. Makanya disinilah yang kamunya jangan langsung gampang baper atau sensitif dengan pola omongan orang tuanya. Bahkan kalau aku lihat dari kartu aku ini, orang tuanya tuh udah klop banget loh sama kamu. Saat kalian bertemu pertama kali, jujur orang tuanya sudah jatuh cinta sama kamu. Cuma disinilah hati kamu inilah yang jangan sampai serta-merta gini. Yang aku tuh nggak, nanti kalau udah nikah nih ngomong sama suami kamu, anaknya si ibu yang bujut buneng gitu kan, yang mama kamu ini kek omongannya jangan kayak gitu, jangan, lu kagak boleh kayak gitu kan. Udah biarin aja, itu caranya mamahnya gitu kan, itu caranya mamahnya yang emang omongannya kayak gitu kok. Toh kamu kan udah kenal sebelumnya nggak sehari 2 hari gitu. Jadi jangan komporin anaknya untuk seolah-olah omongan mamahnya itu menyakiti. Yang penting kan mamahnya hanya ngomong cuma buset dah, pulang dulu gitu kan. Nah istilah kasarnya tuh kayak gitu. Kalau misalnya di sinilah berarti kan kamunya takutnya kurang pergaulan, kamunya tuh kuper, kamunya nggak punya teman dari berbagai macam suku gitu loh. Kalau kamu ketemu dengan ternyata pasanganmu orang Medan, walah, diteriakin di depan kuping kamu, kau bakal marah-marah mungkin gitu kan, istilahnya kayak gitu. Kamu ketemu dengan balik lagi orang Padang, nah udah beda lagi gitu. Jadi gini loh, jangan yang pilih nomor 3 jangan baper dengan hanya logat atau cara berbicara dari orang tuanya pasangan kamu. Itu hanya cara berbicaranya aja, tapi bukan aslinya. Kalau karakter aslinya pasti kamu akan nyaman kok, karena di kartu aku kelihatan di sini ada kartu teamwork. Jadi secara tidak langsung
nanti karakternya bakal nyaman gitu kan. Kamu juga akan ngerasa menjadi tim di dalam keluarganya dia, dan keluarganya dia juga akan ngerasa kamu itu udah termasuk tim inti di dalam keluarganya. Jadi jangan sampai hanya karena cuma logat bahasa doang kamu baper, kamu sensitif, terus kamu mempengaruhi buruk calon suami kamu, atau kamu nanti mempengaruhi buruk suami kamu. Menurut aku tuh nggak fair gitu kan, gitu istilah kasar kayak gitu. Contoh deh gini deh, kayak aku gitu kan, ya aku biasa teriak-teriak. Ya kalau dulu sih biasa ya, almarhum mama sama adik itu biasa teriak-teriak kan gitu, wah gitu. Tapi pada saat aku ketemu dengan mertuaku yang notabene ngomongnya pelan, terus udah gitu bapak mertua juga yang agak diem, pasti akan terbawa suasana, kamu akan mengikuti di rumah tersebut. Nah gitu, jangan sampai kamu bertamu di rumah mertuamu atau di rumah calon mertuamu, kamu harus bersikap calon mertuamu atau mertuamu tuh harus bersikap untuk kamu, ya kagak bisa. Ya lo harus bersikap seperti mertua lo ada di dalam negaranya dia, ya ikuti aturan negaranya dia gitu. Jadi ya teman-teman yang pilih kartu nomor 3 jangan keburu baper deh, lo tenangin, pelajari dulu. Kalau memang kamu kurang pergaulan, istilah kasarnya kamu kurang bertemu dengan banyak orang-orang Indonesia, silakan kamu cari tahu dulu karakter Betawi kayak gimana. Tapi balik lagi, karakter itu tidak inti dari setiap manusia, cuma kadang logat bicaranya aja yang mungkin hampir sama. Nggak mungkin kalau orang Madura sate pasti kan logatnya bakal begitu kan. Sama aja kalau orang Betawi nelpon anaknya, bujut bu Neng, udah mak bilang lu kudu balik dulu, jangan lu langsung main bola, main futsal mulu, lu kagak tahu nih koronces nih masih merajalela. Nah ibarat kata tuh kayak gitu. Kalau orang Jogja atau Solo mungkin beda lagi dengan bahasa Jawa yang lebih halus, ya aku belum bisa gitu kan. Atau bahasa Surabayaan, kamu orang Surabaya ketemu orang Semarang pasti bahasanya beda dan ngebingungin. Ya pokoknya begitu-gitu deh pokoknya. Jangankan sama-sama Surabaya ya, orang sama-sama Jawa Tengah aja kadang logatnya ada yang berbeda, kayak Tegal ketemu orang Semarang ya beda gitu. Jadi ya di sini teman-teman yang jangan gampang baper untuk logat atau cara berbicara dari calon mertua kamu atau nantinya mertua kamu gitu, karena semua orang memiliki bahasa dan cara berbicara yang berbeda-beda. Oke? Itu dia nomor 3. Kepanjangan ya kayaknya ya, sorry. Nah yang keempat, kalau ini baru nih nomor 4, apa yang harus kamu tunjukkan atau kamu lakukan ya, tetap aku menyarankan diri kamu sendiri. Tapi nomor 4 ini kamu harus bisa masak gitu, kamu harus bisa ibarat kata ngurus rumah. Mungkin calon mertuamu tidak peduli kamu mau kerja atau tidak, tapi calon mertuamu menginginkan apa yang dikerjakan di dalam rumah itu masih mutlak di tangan kamu. Jadi kalau sepertinya mertua atau calon mertua atau orang tuanya pasangan kamu ini ibu-ibu rumahan ya, ibu-ibu rumahan atau ibu-ibu yang notabene terdidik dari istrinya kayak TNI Polri. Nah ini aku lihatnya kayak gitu, jadi polanya ini terbawa. Gue jadi ketawa. Bukan ketawa mengetawain teman-teman ya, tapi ini kejadian nyata gue sendiri. Jadi yang nomor 4 ini seru. Inilah kisah mertuaku di sini. Jadi disinilah yang terlihat gini, mertua tidak orang tuanya dia tidak menuntut kamu harus seperti ibunya atau bapaknya, terutama ibunya deh gitu kan, karena misal posisi kamu perempuan, tapi ibunya sedikit memberikan saran kalau memang bisa apa yang dikerjakan di dalam rumah sendiri kerjain sendiri. Nah itu dia kenapa aku bilang seperti itu, karena di sini yang aku lihat dari kartu aku yang kamu harus persiapkan itu adalah mental kamu dan kamu udah bisa apa gitu loh. Bukan berarti kamu akan dijadikan babu bahasa kasarnya gitu, bukan gitu kan, tapi orang tuanya itu menginginkan anaknya dapat paling tidak bisa masak, atau paling enggak gini deh, kalau kamu cuma bisa masak mie instan, ceplok telur dadar, udah nggak apa-apa. Karena apa? Karena orang tuanya menginginkan anaknya biar terbiasa makan di rumah, biar terbiasa makan sama kamu, biar terbiasa ketemu dengan anak-anak kamu tanpa harus dia makan malam atau nongkrong dengan teman-temannya. Nah ini nomor 4. Jadi teman-teman yang pilih kartu nomor 4 jangan langsung bersedih hati atau kecewa hati, tidak. Karena mungkin didikan calon mertua kamu atau orang
orang tua atau ibunya dari pasangan kamu itu adalah notabene dia istri dari mungkin TNI Polri, pasti akan kebiasaan yang namanya disiplin waktu, disiplin untuk apa, manajemen keuangan, pasti disiplin untuk kreativitasnya itu pasti ada gitu. Nah, jadi orang tua kamu itu orang tuanya si dia itu jadi terbiasa. Yang terbiasa mungkin kalau kita kadang yang aku tahu ya gitu kan, kayak terbiasa jadi merajut, apa sih namanya ya, bikin rajutan. Pasti deh aku teman-teman coba sedikit berteman atau bergaul dengan yang istri-istri dari TNI atau Polri ya. Nah, jadi disinilah teman-teman juga mungkin bukan teman-teman ya, tapi mungkin ibunya dia atau orang tuanya dia jadi kayak kesannya mendidik anak-anaknya dengan pola dasarnya yang ada dalam orang tuanya. Nah, disinilah kamu yang mungkin pada akhirnya sedikit besarnya bukan mau tidak mau ya, tapi sedikit besarnya kamu sedikit bisa masak, walaupun itu hanya tumis-tumisan yang nggak usah tumis-tumisan deh. Paling gampang tuh sayur bayam, sayur bening, bayam dipotong-potong, ditambahin sedikit wortel, bawang merah dirajang sedikit, tambahin sedikit bawang putih, cemplungin deh sama air mendidih, masukin sedikit garam, sedikit gula, sedikit penyedap, rasain deh. Kalau mau tambah biar enak itu tambahin pakai kunci. Nah, biar berasa kayak bening banget. Nah, istilah cuma masak kayak gitu doang, itu bahasa kasarnya mamanya tuh seneng gitu loh. Karena ya membiasakan diri untuk anaknya atau mungkin nantinya pasangan kamu untuk biar sering pulang ke rumah untuk makan. Sebenarnya baik ya kalau aku lihat dengan pola didikan kayak gini baik, berarti kan mengajarkan kekeluargaan dan mengajarkan sebuah kesetiaan. Jadi kalau untuk teman-teman yang ketemu dengan calon orang tua seperti ini, jangan lo langsung keburu baper yang seolah-olah yang enggak. Tapi kamu jalanin, pasti kamu akan menemukan titik di mana oh iya ya bener juga gitu loh. Jadi mungkin kalau belum dijalanin, pasti kamu akan ngemikir gini, buset dah bangun tidur gue harus gini, gue harus langsung masak nasi ya. Coba masak nasi doang pakai Magicom kelar perkara, kagak usah pakai dandang yang lo tungguin gitu kan, gak usah kayak gitu kan, ada Magicom udah simple. Apalagi resep-resep masakan di Google, di Instagram merajalela. Jadi teman-teman gak usah yang kepikiran. Aku yakin kalau teman-teman juga mau teman-teman bekerja, mau teman-teman ibu rumah tangga sambil usaha gitu kan, mau teman-teman juga istilah kasar kayak aku juga gitu kan, pasti teman-teman akan ada satu momen yang pasti lo bakal masak gitu. Jadi di sini yang aku lihat dari kartu aku sebenarnya apa sih yang harus kamu persiapkan? Tetap kamu harus mempersiapkan packaging diri kamu itu adalah seorang ibu. Terlepas dari kamu wanita karir, wanita yang bekerja, tapi pada saat kamu sudah di rumah, notabene kamu berperan sebagai ibu. Wah, suamimu cuma minta yang aku mau minta telur dadar pakai nasi pakai kecap, udah bikinnya telur dadar doang, bahasa kasarnya itu kayak gitu. Nah, jadi ya hal-hal simple itulah yang mungkin akan menjadi nilai plus untuk diri kamu. Jadi itu kalau aku lihat nomor 4 seperti itu. Sebenarnya kamu tetap harus jadi diri kamu sendiri gitu kan. Misalnya kamu bilang sama calon kamu atau sama orang tua mertua kamu, ibu aku tapi belum bisa masak, pasti mertua kamu gak bilang nggak bisa, lo harus bisa masak, lo harus gue tes dulu, nggak mungkin. Sabar nak, nanti pelan-pelan juga kamu bisa masak. Ibu juga dulu begitu, ibu juga dulu nggak bisa masak, mana ngerti ibu bikin kue, tapi ibu mau belajar sedikit demi sedikit. Pas ibu ada waktu, ibu belajar. Kalau ibu sibuk ya ibu cuma masak ala kadarnya aja, pasti deh kayak gitu. Gak mungkin ya lo harus gini ya. Bukan aku nggak mungkin sih, tapi aku sih mengalami dan beberapa mendengarkan pengalaman ya tidak kayak gitu juga gitu. Makanya di sini teman-teman yang pilih kartu nomor 4 gak usah takut dengan kamu packaging untuk menjadi seorang ibu, karena insya Allah semua akan demi kebaikan kamu. Karena di sini ada kartu peran istri, ada kartu kebahagiaan, dan ada kartu sebuah pernikahan. Insya Allah lancar, langgeng nomor 4, dan semoga aja kamunya mau untuk berinteraksi dan kamunya juga mau untuk yang oh iya ya, ini kodratnya gue sebagai istri, ini kodratnya gue sebagai ibu, itu dia. Nah, sudah aku jelasin 1, 2, 3, dan 4 teman-teman, panjang ya nomor 3 dan 4 karena memang kelihatannya harus aku jelaskan. Nah, semoga bisa memberikan sedikit wawasan untuk teman-teman, sedikit gambaran untuk teman-teman, apa langkah-langkah apa aja yang harus teman-teman lakukan. Terima kasih banyak teman-teman, sekiranya ini aja yang aku bisa sampaikan. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman semua, dan juga jangan lupa 3M-nya, selalu jaga kesehatan, dan mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.